Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang bunda sayangi? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai indahnya berpuisi lagi ya Kak. Ya. Kita akan lihat kompetensi dasarnya dulu. Ya, ada kompetensi dasar sama seperti materi yang lalu, ya. Masih mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. 4.7 menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Ya, Kak? Pada pembelajaran pertama ini, kalian akan diajak untuk berlatih mengidentifikasi unsur-unsur teks puisi. Apa sajakah unsur-unsur teks puisi? Untuk mengetahuinya, ikutilah pembelajaran berikut ini. Ya, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Ya, ini ada 7 ya, Kak. Yang satu, mengenali teks puisi. Yang kedua, menentukan teks puisi. Yang ketiga, menentukan unsur-unsur pembangun puisi. Yang keempat, latihan mengidentifikasi unsur-unsur fisik puisi. Yang kelima, menemukan unsur-unsur batin puisi. Yang keenam, latihan mengidentifikasi unsur-unsur batin puisi. Yang ketujuh, menyajikan dan menilai kebenaran hasil diskusi. Ya, Bunda akan merangkan satu persatu ya, Kak. Ya. 1. Mengenali teks puisi. Ya, Kak. Teks puisi atau puisi baru memiliki ciri khas yang membedakannya dengan teks-teks yang lain ya Kak. Diksi pada puisi padat makna, memancarkan banyak makna, dan bersifat emotif sehingga mampu mengajak emosi pembaca ya Kak. Ya, puisi memiliki tipografi yang khas yaitu berbentuk bait-bait ya Kak. Jadi setiap bait memuat sejumlah baris-baris puisi. Persajakan estetis adalah ciri utama teks puisi. Ingat itu ya Kak, persajakan yang estetis ciri utama teks puisi. Ya. Ciri lain dari teks puisi adalah adanya muatan nilai-nilai sebagai wahana refleksi dan kontemplasi atau perenungan, ya Kak. Untuk mengenali puisi dengan baik, ya Kak, di sini Bunda akan membacakan apa Kak? Puisi yang berjudul Gugur. Ya. Ya, dengarkan baik-baik ya, Kak. Gugur oleh W.S. Rendra. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menegak. Telah ia lepaskan dengan gemilang pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Ia sudah tua. Luka-luka di badannya bagai harimau tua, susah payah maut menjeratnya. Matanya bagai saga menatap musuh pergi dari kotanya. Sesudah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkatnya. Di antaranya anaknya, yang menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Belum lagi selusin tindak, maut pun menghadangnya. Ketika anaknya memegang tangannya, ia berkata, "Yang berasal dari tanah kembali rebah pada tanah. Dan kau pun berasal dari tanah, tanah Ambarawa yang kucinta.
Kita bukanlah anak jadah karena kita punya bumi kecintaan. Bumi yang menyusui kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat pautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jua dan jiwa. Ia adalah bumi nenek moyang. Ia adalah bumi waris yang sekarang. Ia adalah bumi waris yang akan datang. Hari pun berangkat malam, bumi berpeluh dan terbakar. Karena api menyala di kota Ambarawa. Orang tua itu kembali berkata, "Lihatlah, hari telah fajar. Wahai bumi yang indah, kita akan berpelukan buat selama-lamanya. Nanti sekali waktu seorang cucuku akan menancapkan bajak di bumi tempatku berkubur. Kemudian akan ditanamnya benih dan tumbuh dengan subur." Maka ia pun berkata, "Alangkah gemburnya tanah di sini. Hari pun lengkap malam ketika ia menutup matanya." Ya, itu contoh puisi yang pertama ya, Kak. Sedangkan contoh puisi yang kedua ya, Kak. Sejak kecil aku tinggal dengan kakak perempuanku karena kedua orang tuaku sudah tiada. Kakakku bernama Sumirah. Sehari-hari berjualan di pasar Palmerah. Kakakku suka mengenakan baju merah. Dengan warna baju itu, mukanya kelihatan cerah. Ke pasar kakakku mengendarai motor berwarna merah. Ya, Kak? Ya, ini kedua puisi tadi ya, Kak. Ini kita akan menentukan teks puisi. Setelah mendengar kedua contoh teks puisi tadi yang Bunda bacakan, dapat disimpulkan bahwa teks pertama sebagai puisi dan teks kedua bukan teks puisi meskipun persajakannya estetis dan ada penataan bait dan barisnya ya, Kak. Ya. Yang ketiga, menentukan unsur-unsur pembangun puisi. Jadi menentukan unsur-unsur pembangun puisi itu, Kak, ada dua, ya, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Ya, di sini Bunda akan menerangkan tentang unsur apanya, Kak? Unsur fisiknya, ya. Tadi ya, Kak, ya. Unsur fisik. Unsur fiksi puisi yang tersurat atau dapat dilihat, ya. Yang tersurat atau dapat dilihat. Adapun unsur-unsur fisik sebuah puisi adalah sebagai berikut. Puisi itu satu ada barisnya, yang kedua ada baitnya, ya. Karena setiap bait itu puisi modern tidak apa, Kak? Tidak beraturan, ya. Ada yang 4 baris, ada yang 3 baris, ada yang 5 atau yang ke-6. Terus yang ketiga diksi, Kak. Diksi itu pilihan kata, ya. Yang keempat tipografi atau sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan penciptaan di suatu tempat. Jadi situasinya ya, Kak. Yang kelima, persajakan. B, unsur batin. Unsur batin puisi adalah unsur puisi yang tersirat atau tidak dapat dilihat, ya, Kak. Tetapi dapat dirasakan, Kak. Ya. Adapun unsur-unsur batin sebuah puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan atau pokok persoalan dasar yang diekspresikan oleh penyair yang sering disebut dengan tema. Ya, jadi itu tema itu dari ekspresi seorang penyair. Yang kedua, amanat atau pesan-pesan yang ingin disuarakan oleh
penyair, ya. Sedangkan yang ketiga, suasana yang tergambar dari isi pada bait puisi. Berarti apa? Tergambar. Mamanya dia ada merasa sedih atau senang, ya tergambar di dalam bentuk puisi tersebut. Yang keempat, majas, Kak, ya. Ada berupa perumpamaan. Ya, maaf. Dan yang kelima, Kak, citraan. Ya, ada citraannya. Sedangkan keempat, latihan mengidentifikasi unsur-unsur fisik puisi, ya, Kak. Jadi kalau tadi kalian sudah membacakan, ya sini kita mengidentifikasi unsur-unsur fisik puisi. Pada latihan mengidentifikasi unsur-unsur fisik puisi, ya, siswa atau kalian dituntut bisa membedakan unsur fisik dan unsur batin yang ada pada puisi gugur, Kak. Ya, yang tadi ya, yang Bunda bacakan ya, Kak, ya. Jadi di situ puisi gugur ada barisnya, bait, diksi, dan tipografinya ya, Kak, ya. Ya, Kak. Yang kelima, menemukan unsur batin puisi ya, Kak. Yang menemukan unsur batin puisi adalah unsur-unsur yang tersirat di dalam puisi, ya, Kak. Lalu bagaimanakah cara menemukan unsur-unsur batin sebuah puisi? Ya, untuk mengetahuinya kalian dapat menggunakan panduan-panduan berikut, ya, Kak. Yang pertama, panduan menemukan makna, pesan, dan tema puisi. Panduan yang kedua, menemukan suasana puisi. Panduan yang ketiga, menemukan majas. Panduan yang keempat, menemukan citraan. Ya, di sini Bunda akan menerangkan tentang panduan menemukan makna, pesan, dan tema puisi ya, Kak. Tema puisi adalah pokok persoalan dasar yang hendak diekspresikan pengarang melalui karya puisinya. Untuk memahami tema puisi, kalian harus memparafrasekan puisi yang padat makna atau memberi makna pada puisi tersebut setiap baitnya, ya. Kemudian menyimpulkan pesan-pesan puisi tiap bait. Kemudian kalian dapat menyimpulkan tema puisi yang hendak diekspresikan oleh pengarang, ya, Kak. Sedangkan panduan menemukan suasana puisi, ya, Kak. Suasana dalam puisi adalah efek yang dirasakan pembaca setelah pembaca menyimak bait-bait puisi, ya. Kalian dapat menemukan suasana puisi dari isi tiap bait puisi, ya, Kak. Sedangkan yang ketiga, Kak, panduan menemukan majas, ya. Ya, karena di sini majas adalah pemanfaatan gaya bahasa atau gaya pengungkapan untuk menimbulkan efek tertentu bagi pembaca. Kalian dapat menemukan majas puisi dengan memilih kata khusus atau emotif yang memancarkan makna tertentu atau memilih gaya pengungkapan pada baris puisi yang memiliki keunikan, ya, Kak. Sedangkan yang keempat atau panduan citraan, ya, Kak. Ini sarana kepuitisan yang digunakan penyair untuk memperkuat gambaran perasaan atau pikiran pembaca atau citraan, ya. Ya, jadi kalian dapat menemukan citraan puisi dengan memilih kata khusus atau emotif yang memancarkan makna tertentu atau memilih gaya pengungkapan baris-baris puisi yang memiliki keunikan, ya, Kak. Ya. Bunda kira demikian pembelajaran modul ke-6 pertemuan yang pertama. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata yang salah, Bunda mohon maaf. Jangan lupa di like dan di subscribe ya, Nak.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.